Saya akan mengulang sedikit Bapak Ibu. Nah, ya, harga mengikut Yesus, ya. Sekali lagi, ada harga mengikut Yesus. Nah, saya mengambil perikop ini tentang hal mengikut Yesus, ya. Jelas judulnya aja hal mengikut Yesus. Ya, berarti kalau saya ambil poin-poinnya dari perikop ini tidak mungkin salah. Karena jelas perikopnya adalah hal mengikut Yesus, ya. Nah, ini kemarin saya sudah sampaikan, ya. Yang pertama, harga mengikut Yesus, ya, tidak pernah menjadikan dunia sebagai sandaran hidup kita. Itu kemarin saya sudah sampaikan, ya. Ada 5 jaminan hidup yang dunia tawarkan, dan hari ini dan saat ini saya tunjukkan, saya versuskan dengan 5 jaminan hidup yang kerajaan Allah berikan. Yang pertama, kemarin kekayaan. Saya sudah menyampaikan, ya, saya sudah menyampaikan, ini jaminan yang dunia tawarkan, yaitu adalah kekayaan. Nah, saya beri contoh ini Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin mengatakan, oh ya, kalau yang ngomong bahwa kekayaan itu bukan jaminan hidup, itu adalah orang yang hidupnya biasa-biasa, normal. Ya. Tetapi saya tunjukkan, kita belajar dari kehidupan Salomo. Ya. Kalau ingin tahu apakah kekayaan itu bisa memuaskan seseorang, kita tanya kepada orang yang pernah menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Dan saya rasa di dunia ini tidak pernah ada lagi orang yang memiliki kekayaan seperti Salomo. Berarti sekali lagi, kalau yang berkata kekayaan itu tidak bisa memuaskan kita, itu adalah orang yang tidak terlalu kaya. Itu normal. Ya dia tidak terlalu kaya. Sehingga dia lumrah dia mengatakan kekayaan tidak memuaskan. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini, mari coba kita jadi pertimbangan perkataan dia. Kita belajar dari kehidupan Salomo. Posisinya raja, ya jelas. Penghasilannya Salomo, penghasilan emas saja per tahun, itu saya pelajari, itu ada 666 talenta. Ya. Dan itu 22,6 ton. Itu kalau saya hitung, saya konversikan dengan harga emas saat ini 1 juta, itu sama dengan penghasilan Salomo per tahun bersih, tidak ada dipotong pajak karena Salomo adalah rajanya, seperti itu ya. Itu 22,6 triliun. Itu penghasilan Salomo. Dan pada zaman Salomo itu perak tidak berharga. Nah, bayangkan ya. Ini kehidupan Salomo. Mari kita lihat apa kata Salomo. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Oh, kata-kata ini kalau diucapkan sama orang yang kere, itu lumrah. Tapi kata-katanya diucapkan sama orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu mari kita lihat ending perkataan Salomo. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, berpeganglah kepada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membahas setiap perbuatan yang berlaku atas sesuatu yang tersembunyi. Entah baik itu baik, entah itu jahat. Bayangkan, Salomo orang super kaya, itu mengakui kekayaan itu tidak bisa memuaskan dia. Sehingga kenapa di akhir katanya, di akhir pengkhotbah, dia mengatakan, akhir kata dari segala yang didengar adalah, takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, itu adalah hal yang paling terpenting dalam kehidupan kita. Ya, apa jaminan hidup yang kerajaan Allah berikan? Ini, ya kemarin saya sudah sampaikan. Apakah salah cari uang? Tidak salah. Ya, mengajarkan kepada anak cari uang, tapi tidak mengajarkan kepada anak cari Tuhan, itu sama seperti kita memberikan pisau tanpa gagang. Saya pernah sampaikan hal itu tentang tipu daya uang. Carilah dulu kerajaan Allah. Ya. Ini kemarin saya sudah sampaikan. Apa itu artinya carilah dulu kerajaan Allah? Ya. Semua akan ditambahkan dalam hidup kita. Jika kita bisa menganggap kerajaan Allah yang terpenting dan lainnya tidak penting, maka yang tidak penting itu akan diberikan kepada kita. Ya. Nah, saya akan masuk.
jaminan hidup yang kedua yang dunia tawarkan. Posisi, ya. Ini jaminan hidup kedua yang dunia tawarkan, ya. Posisi. Wah, apalagi zamannya pilkada, Bapak Ibu ya. Tapi saya rasa bukan cuma pilkada, ya. Saya seringkali melihat dalam sebuah perusahaan pun banyak orang yang bisa senggol kanan, ya, sikut kiri hanya untuk mengejar posisi, menghalalkan segala cara, karena mereka berpikir makin tinggi posisi, semakin mudah menaklukkan semua permasalahan. Ya, kalau saya jadi direktur, saya akan lebih mudah menaklukkan semua permasalahan. Kalau saya jadi gubernur, mungkin saya akan semakin mudah menaklukkan semua permasalahan. Itu jaminan hidup yang dunia tawarkan. Karena itu kenapa banyak orang yang tergila-gila akan posisi. Loh, bukan cuma sekedar di dunia loh Bapak Ibu. Di gereja pun banyak orang sikut-sikutan hanya untuk mengejar posisi. Loh, bayangkan. Nah, apa jaminan hidup yang kerajaan Allah berikan? Ini saya kontroversikan. Kalau dunia menawarkan posisi, kerajaan Allah menawarkan kuasa Roh Kudus. Ya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa itu kuasa Roh Kudus? Kekuatan Allah untuk menaklukkan semua permasalahan hidup. Kalau dunia menawarkan posisimu makin tinggi, kamu semakin mudah menaklukkan semua permasalahan. Tapi yang kerajaan Allah tawarkan, kuasa Roh Kudus adalah kekuatan Allah untuk menaklukkan semua permasalahan hidup. Ya. Apakah menghadapi istri cerewet juga termasuk permasalahan hidup? Ya, butuh kuasa Roh Kudus. Ya, butuh kuasa Roh Kudus ya untuk menaklukkan semua permasalahan kehidupan. Ya, saya percaya ya, kalau kita ini ngalami kepenuhan roh Bapak Ibu, ya. Kita ngalami kepenuhan roh, istri cerewet kita tidak mungkin marah. Itu kalau lagi ngalami kepenuhan roh, ya. Karena itu kenapa, jangan terlalu banyak cerita sudah, nanti saya tidak selesai. Yang ketiga, ya, jaminan hidup yang dunia tawarkan, kepandaian. Wah, kalau pandai, ya, hidupmu aman. Ya. Tapi yang Tuhan tawarkan hikmat. Ya. Saya pernah menyampaikan ini. Ya. Berbagai orang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Wow, hikmat itu adalah pikiran Tuhan. Bapak Ibu ingin sekaya Bill Gates, ingin sesukses Bill Gates, milikilah otaknya Bill Gates, Anda akan sesukses Bill Gates. Bisa bayangkan kalau kita memiliki pikirannya Tuhan, kita akan sesukses Tuhan, kita akan sejaya Tuhan, kita akan semenang Tuhan. Ya. Karena dari pikiran kita, itu akan mencerminkan semua yang kita kerjakan. Berbagai orang mendapat hikmat, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas, lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat mencapainya. Bayangkan, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Loh, lihat, orang yang memperoleh hikmat, dia memperoleh umur panjang, kaya, dan dihormati. Loh, bukankah kebahagiaan itu bicara keseimbangan tiga-tiganya ini? Coba hilangkan satu, nggak enak. Kaya, dihormati orang, tapi umurnya pendek. Wah, nggak enak. Ya. Atau umur panjang, dihormati, tapi kere. Wah, tidak enak. Apalagi umur panjang, kaya, tapi tidak dihormati. Ya. Karena itu kenapa ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Bapak Ibu ingin berbahagia? Bagaimana ciri-ciri orang berbahagia? 3 ini. Umur panjang, kaya, dan dihormati. Dan ternyata itu didapat kalau kita mendapatkan yang namanya hikmat atau pikiran Tuhan. Ya. Ketiga, hikmat atau pikiran Tuhan. Nah, jaminan hidup yang dunia tawarkan keempat. Koneksi. Wah, ya. Kalau punya koneksi, hidupmu akan dipermudah. Ya. Koneksi. Saya setuju dengan koneksi. Saya setuju dengan persahabatan.
Tapi kalau kita mengandalkan koneksi sebagai jaminan hidup kita, suatu ketika kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Karena manusia itu punya kelemahan. Manusia itu bisa mengecewakan kita. Nah, jaminan hidup yang kerajaan Allah berikan, apa itu? Penyertaan Roh Kudus. Nah, lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu memperhatikan hal ini. Apa peranan Roh Kudus? Ya. Bagaimana Pak cara saya menghormati Roh Kudus? Izinkan dia berperan dalam kehidupan kita. Apa itu peranan Roh Kudus? Lihat. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Yohanes 14 ayat 26. Apakah boleh saya minta Bu Nini untuk membaca? Yohanes 14 ayat 26. Ya. Bapak Ibu percaya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita? Percaya semua. Apa peranan Roh Kudus? Wah, sayang. Kita punya Roh Kudus, tapi kita tidak pernah mengizinkan dia berperan dalam kehidupan kita. Silakan Bu, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Kalau saya punya kakak kandung, dia adalah ahli dalam hal arsitek. Lalu suatu ketika saya punya permasalahan dalam mendesain rumah. Dan saya tidak bertanya kepada kakak saya. Berarti saya sedang menghina kakak saya. Sekali lagi saya ulang. Kalau saya punya kakak, dia adalah ahli menggambar gedung. Lalu suatu ketika saya punya permasalahan dalam menggambar gedung. Dan saya tidak konsultasi sama kakak saya sedang meremehkan kakak saya. Nah, begitu pula, kita ini punya Roh Kudus. Dia itu maha cerdas. Berarti jika kita tidak mengizinkan Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita, kita sama dengan yang namanya menghina Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus? Lihat. Wah, lihat yang pertama. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Wow. Roh Kudus bukan cuma mengajarkan firman saja. Dia mengajarkan segala sesuatu. Dia pemberi solusi yang hebat. Bukankah dia pribadi yang paling cerdas dan maha tahu? Pernah dengar orang mengatakan, aduh Pak, wes mentok. Ya, apa itu mentok? Mentok itu seperti ini. Pak, saya sudah tidak punya ide. Itu menghina Tuhan. Tolong mulai hari ini, setiap rekan-rekan yang ada di dalam ruangan Zoom ini, Bapak Ibu percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang paling cerdas dan maha tahu? Mari, mulai hari ini kalau kita mengalami masalah, jangan sedikit-sedikit bilang, Pak, aku ini sudah mentok, Pak. Aku ini sudah tidak punya ide. Itu meremehkan Roh Kudus. Dia mengajarkan segala sesuatu. Dia ingin dilibatkan dalam kehidupan kita. Dia ingin mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ingat, ide itu mahal. CEO itu dibayar mahal. Roh Kudus itu maha kreatif. Anda mengalami masalah, izinkan Roh Kudus mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya, kadang-kadang seringkali Bapak Ibu pernah ngalami enggak? Misal, saya seringkali mengalami, misal di tengah-tengah seminar ya, itu ada seseorang yang bertanya. Dan kadang-kadang waktu orang itu bertanya, jujur, saya ini tidak mengerti jawabannya. Ya. Ini saya jujur ya di depan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang percayalah, khotbah itu mudah. Yang susah itu adalah sesi tanya jawab. Karena khotbah itu menyampaikan materi. Tanya jawab itu kita tidak bisa memprediksi pertanyaan apa yang orang akan berikan. Seringkali saya mengalami di tengah-tengah seminar ada orang bertanya, dan waktu orang itu bertanya, jujur saya mengatakan, aduh, ini jawabannya apa ya? Dan waktu saya mengatakan, ini jawabannya apa ya? Itu saya sedang, Roh Kudus, tolong beritahu aku dong, apa jawabannya? Sehingga kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang
Waktu orang itu bertanya, dan saya masih belum menemukan jawaban. Saya kadang tanya seperti ini, maksudnya Bapak apakah seperti ini? Waktu saya mengatakan seperti itu, sebetulnya saya ini sedang loading. Ya. Dan setelah itu, tiba-tiba, waktu saya mengeluarkan kata pertama, saya memberikan jawaban, tiba-tiba waktu saya menjawab itu, jujur, saya ini kadang-kadang kagum dengan jawaban saya sendiri. Contoh gini, Bapak Ibu pernah mengkonselingi pernikahan? Ya, ini sejak tadi saya lihat Bun ini angguk-angguk kepala, gitu ya. Bapak Ibu pernah mengonseling pernikahan? Pernah tidak ada suami istri yang bertanya permasalahan yang sangat pelik, dan Bapak Ibu waktu itu tidak bisa menjawab, dan tiba-tiba Bapak Ibu mengatakan sesuatu, dan waktu Bapak Ibu mengatakan sesuatu, Anda kagum dengan jawaban Anda. Pernah ngalami tidak? Itu jawaban dari mana? Itu Roh Kudus. Karena itu kenapa di tengah-tengah seminar seringkali setelah saya menjawab, saya tiba-tiba saya mengatakan, tolong saya butuh waktu beberapa menit. Untuk apa? Saya mencatat apa yang sudah saya sampaikan ini. Kenapa? Karena saya sendiri kagum dengan jawaban ini bukan pikiran saya. Loh, saya sendiri kagum kok. Pasti ini kan bukan dari pikiran saya. Ini dari mana? Ini dari Roh Kudus. Nah, begitu pula Bapak Ibu dalam pekerjaan. Ayo, Bapak Ibu yang dalam pekerjaan, Bapak Ibu pernah mengalami masalah? Menghadapi istri mengalami kesulitan, menghadapi suami mengalami kesulitan? Tiba-tiba ada pasangan bertanya dan kita sulit. Tanya sama Roh Kudus. Kalau kita tidak mengizinkan Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita sama dengan kita menghina Dia. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dan Dia mengingatkan segala sesuatu yang telah dikatakan kepada kita. Ya. Bahkan ingat, Roh Kudus itu juga mengingatkan segala sesuatu yang telah Dia katakan dalam hidup kita. Mengingatkan itu sampai titik seperti ini. Beberapa kali saya mengalami waktu saya bercerita dengan seseorang, ada sebuah kata-kata, sebetulnya kata-kata ini tidak negatif. Tapi waktu itu saya betul-betul merasakan bahwa sudah, stop, jangan sampaikan kata-kata itu. Tapi karena saya berpikir kata-kata ini tidak negatif, saya tetap sampaikan, Bapak Ibu. Dan betul, setelah saya sampaikan hal tersebut, beberapa hari kemudian, ternyata hal buruk itu yang terjadi. Ya. Ternyata hal buruk itu yang terjadi. Dan mulai saat itu saya belajar. Mungkin ini bukan kata-kata negatif. Tapi kalau Roh Kudus bilang, stop. Sudah, stop. Ya, saya belajar untuk taat. Kenapa? Karena beberapa kali waktu saya tabrak, itu ternyata malah hasilnya itu tidak baik. Ya, dia mengajar sesuatu, dia mengingatkan sesuatu. Terus jaminan yang kelima, wow, ini yang disukai para wanita, ya, kecantikan jasmani, ya, kecantikan jasmani, ya. Ternyata kecantikan itu juga menjadi jaminan hidup seseorang. Ya. Kalau engkau cantik, sudah, percayalah, engkau akan aman. Ya, kalau engkau cantik, engkau akan mendapatkan suami kaya, ganteng, pinter. Ya, itu puji Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Ya. Kalau dunia mengatakan kecantikan jasmani, kerajaan Allah mengatakan kecantikan batinnya. Sebab itu kami tidak tahu hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya memberikan analogi, Pak, seberapa penting sih kecantikan jasmani itu? Ya. Kalau cantik itu penting enggak, Bapak Ibu? Penting, ya. Jadi jangan sampai nanti ketemu suami, sudah terimalah aku apa adanya, ya. Rambut terurai-urai, tidak berpenampilan cantik, ya perlulah kita tetap berpenampilan cantik. Tapi kalau saya analogikan, kecantikan jasmani itu seperti ini.
Coba ingat pertama kali Bapak Ibu beli handphone baru. Ya. Kira-kira waktu Bapak Ibu pertama kali beli handphone baru, apa yang Bapak Ibu lakukan kepada handphone tersebut? Dijaga, diberi cover, disayang-sayang, jangan sampai jatuh. Betul Bapak Ibu ya? Tidak boleh lecet. Nah, tapi saya tanya, setelah handphone itu Anda miliki selama 7 tahun, kira-kira apa yang Anda lakukan terhadap handphone itu? Apa yang Anda lakukan terhadap handphone itu? Boleh saya minta satu jawaban Bapak Ibu? Saya khawatir kalau ini adalah versi saya, kira-kira apa yang Anda lakukan terhadap handphone yang dulu pernah Anda sayang-sayang 7 tahun, akhirnya Anda pegang, kira-kira apa yang Anda lakukan? Jatuh ya sudah, Pak. Jatuh ya sudah, Pak. Ini kalau dari suaranya, ini suaranya Pak Sam ini kelihatannya. Jatuh ya sudah. Bahkan kadang-kadang lem biru, Pak, di lem biru, lempar beli baru. Lempar beli baru. Nah, lihat Bapak Ibu ya, lihat Bapak Ibu ya. Saya kemarin merenungkan, Tuhan tolong berikan pengertian agar setiap wanita yang di ruangan sub ini paham tentang pengertian kecantikan jasmani. Nah, kecantikan jasmani itu seperti Anda waktu memiliki handphone baru. Lihat, jujur Bapak Ibu ya, ini jujur karena kebetulan saya ini pria. Ya, seorang pria yang punya istri cantik, wah itu disayang-sayang gitu. Aduh, seperti itu ya. Sudah tidak pedulilah karaktermu itu buruk atau tidak. Yang penting kalau cantik, waduh itu sudah dikasih casing yang bagus semuanya. Tapi pertanyaan saya, kalau kecantikan jasmani tidak dibarengi dengan kecantikan rohani, itu sama seperti handphone itu Bapak Ibu. Lama-lama akan dibuang dan dilupakan. Karena kecantikan jasmani itu mentok. Ya, itu ada batasannya. Anda kena tasa skincare pun, ditarik sana, tarik sini, tetap kita tidak bisa menghindar. Makin tua, kitanya akan makin berkerut. Mau operasi plastik, tambah rontok kayak Michael Jackson nanti, hidungnya melorot, semua melorot, nggak bisa. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, kecantikan batiniah itu yang akan mulai diperhitungkan oleh seorang suami. Karena kecantikan batiniah itu tidak ada batasnya. Kecantikan jasmani itu ada batasannya. Karena itu kenapa, sekali lagi berpenampilanlah cantik. Tapi tetap secantik-cantiknya handphone baru, S700 pun, suatu ketika pasti akan kalah dengan S yang 800. Seperti itu. Karena itu kenapa Bapak Ibu, kecantikan jasmani ya. Wah. Ayo. Ya, jadi itu yang harga pertama. Tidak bisa menjadikan dunia ini sebagai jaminan hidup kita. Waduh, ini saya sudah kurang 7 menit. Saya percepat aja deh. Apakah suara saya masih jelas terdengar, Bapak Ibu? Masih, Pak. Lanjut aja, Pak. Oke. Yang kedua, kalau Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya seperti ini. Tuhan mengatakan, kalau engkau ikut aku, engkau harus siap menjalani kesulitan hidup. Bukan Yesus sengaja mempersulit hidup kita. Bukan, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi. Waktu Tuhan mengatakan, kalau engkau ikut aku, engkau akan menjalani kesulitan hidup. Bukan Yesus sengaja mempersulit hidup kita. Tetapi karena prinsip kerajaan Allah itu bertolak belakang dengan prinsip dunia, maka otomatis semakin kita menghidupi prinsip kerajaan Allah, kita pasti akan mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Karena prinsipnya berbeda. Saya beri contoh. Anda jujur. Dijauhi teman. Anda hidup kudus. Dianggap sok alim. Anda tidak mau terima suap. Dianggap orang sombong. Anda mudah terima teguran. Dianggap orang lemah. Anda rendah hati. Dianggap tidak punya harga diri. Loh, bayangkan. Karena itu kenapa kalau ada pengikut Yesus tidak mengalami kesulitan hidup,
pada waktu menjalani kehidupannya itu pasti aneh. Ya. Karena lihat gaya hidup kerajaan Allah, yaitu 8 ucapan berbahagia, itu bertolak belakang dengan 8 ucapan bahagia versinya dunia. Berbahagia orang miskin, berbahagia orang haus dan lapar, berbahagia orang menderita karena kebenaran, berbahagialah kalau engkau menjadi pembawa damai. Wah, itu semua bertolak belakang dengan prinsip dunia. Karena itu kenapa sekali lagi, orang yang menjadi pengikut Yesus pasti mengalami kesulitan hidup. Nah, ini lagi, ya saya tambahkan ayat ini. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus, Anda beribadah dalam Kristus Yesus, akan menderita aniaya. Tuhan sudah sampaikan, kalau engkau mau beribadah sungguh-sungguh di dalam Kristus, pasti ngalami aniaya. Wah, sudah, ini saya percepat deh. Ini Paulus bilang, jangan ada orang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Apa itu tanda Yesus? Ada orang mengatakan, tanda Yesus itu tato Yesus, Pak. Oh, bukan. Ya, apa itu tanda Yesus? Ini loh, Paulus itu bilang, dalam tubuhku ada tanda Yesus. Pipiku ini ada tanda Yesus. Kenapa? Aku ditampar karena aku menginjil. Ya. Perutku ini ada tanda Yesus. Kenapa? Aku pernah kelaparan waktu aku melayani. Ya. Punggungku itu ada tanda Yesus. Apa itu? Aku dicambuk karena memberitakan Injil. Nah, lihat ini. Yang saya garis bawah ini semua. Ini adalah tanda Yesus yang dimiliki oleh Paulus. Jadi, Bapak Ibu, Anda pernah difitnah? Anda pernah dipukul, Anda tidak bersalah? Pukulan itu terkena bagian apa? Pipi, Anda mengampuni, pipi Anda ada tanda Yesus. Ya, istri cerewet, telinga kita panas, telinga kita ada tanda Yesus. Seperti itu ya. Paulus bilang dalam tubuhku ada tanda-tanda Yesus. Sudah, bersyukur kalau kita mengalami salib waktu kita mengikuti Kristus, karena itu semakin banyak tanda Yesus menempel dalam hidup kita. Wah, ini sudah. Bapak Ibu silakan foto deh. Kenapa Tuhan ini mengizinkan kita mengalami kesulitan? Saya beri kesempatan untuk mengcapture, melihat motivasi kita ikut Yesus. Ya, Ayub mengalami pencobaan, bisa dilihat motivasinya. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan? Melihat pondasi hidup. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan? Untuk melihat apakah Yesus yang terutama dalam kehidupan kita. Mengalami kesulitan, meninggalkan Tuhan. Berarti bukan Yesus yang terutama. Untuk menambah kasih karunia yang lebih besar dalam hidup kita, makin besar permasalahan, makin besar kasih karunia. Wow, makin efektif menguatkan orang lain. Ya, jadi harusnya pemimpin jemaat itu masalahnya harus lebih besar daripada jemaatnya. Ya. Jadi kalau jemaatnya mengalami permasalahan lebih besar daripada pemimpin jemaatnya, nanti malah jemaatnya menguatkan pemimpinnya. Ya. Jadi makin kita mengalami penderitaan, Anda makin efektif menguatkan hidup orang lain untuk memberkati kita dengan janjinya, dan Anda makin dipromosikan menuju kepada kemuliaan. Yang ketiga, ini harga ketiga mengikut Yesus. Menjadikan pribadi Tuhan dan prinsipnya itu prioritas terutama dibandingkan apapun dan siapapun di dunia ini. Ya. Harga mengikut Yesus menjadikan pribadi Tuhan itu prioritas terutama. Saudara bisa baca ini. Lihat. Ayat lanjutannya tadi. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan Tuhan, aku pergi dulu menguburkan bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biar orang mati menguburkan orang mati. Engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah. Wah, ini aneh ini. Yesus mengajak orang ikut dia, tapi orang ini mau melakukan sesuatu, menguburkan ayahnya, menghormati orang tuanya, tapi Tuhan mengatakan, biar orang mati menguburkan orang mati. Kok kelihatannya Yesus melarang kita menghormati orang tua ya? Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluargaku. Tapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, tolong, bukan berarti Yesus melarang kita untuk menghormati orang tua dan mencintai keluarga. Tidak. Tetapi Tuhan ingin kita mencintai Tuhan itu lebih besar
daripada kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita, ya, itu kalah dibandingkan kita mencintai Tuhan. Jadikan Tuhan dulu terutama, baru suami kita urutan kedua. Tolong para suami dan istri jangan cemburu, karena prinsipnya seperti ini. Nah, silakan Anda baca. Prinsipnya seperti ini. Saat kita menjadikan pribadi Yesus prioritas utama, ya, saya mencintai Tuhan lebih daripada istri, saya mencintai Tuhan lebih daripada anak, maka semua skala prioritas kita menjadi benar. Heran, semakin saya mencintai Tuhan, saya semakin takut untuk selingkuh. Semakin saya mencintai Tuhan, herannya saya semakin mencintai istri saya. Tapi kalau saya semakin mencintai istri saya lebih daripada Tuhan, waktu cinta saya terhadap istri saya luntur, saya bisa tertarik wanita lain. Tapi kalau saya mencintai Tuhan lebih daripada istri saya, maka takut akan Tuhan itu kan muncul dalam hati saya. Ya. Kalau saya mencintai Tuhan lebih daripada anak saya, otomatis saya akan mengasihi anak saya. Jadi lihat, semua skala prioritas kita menjadi benar. Langkah-langkah yang kita perbuat menjadi benar. Perbuatan dan sikap kita menjadi benar. Segala sesuatu menjadi benar. Bahkan orang lain pun melihat hal itu dalam kehidupan kita. Ya. Yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat, maafkan saya harus mengatakan seperti ini. Mengikut Yesus itu sama dengan melayani Yesus. Ya. Karena jelas dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Ya. Jadi kalau ada orang mengikut Tuhan tapi tidak mau melayani Tuhan, aneh. Mengikut Yesus itu artinya melayani Yesus. Lihat ini, Yakobus, Yohanes, waktu dipanggil Tuhan, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus, melayani Yesus. Jadi mengikut Yesus itu sama dengan melayani Yesus. Jadi kalau ada seseorang, aku mau percaya Yesus tapi tidak mau melayani Yesus, ada sesuatu yang salah. Orang mengikut Yesus, pasti dia melayani Yesus. Lihat ini Wahyu. Perikopnya aja anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Lihat, ciri pengikut Yesus. Dia mengikuti kemana saja Yesus pergi. Artinya seperti ini. Kalau kita mengikuti Yesus, itu sama dengan kita melayani Yesus. Ya, udah, ini saya skip aja. Ini Bapak Ibu, ending dari penyertaan Tuhan bukan hanya untuk membuat hidup kita ini berhasil, tetapi memampukan kita menyelesaikan kepentingannya di muka bumi ini. Sekali lagi, Tuhan itu menyertai kita. Tapi ending penyertaan Tuhan bukan hanya membuat hidup kita berhasil, tapi memampukan kita menyelesaikan kepentingannya di muka bumi ini. Ya. Nah, saya tutup dengan ini aja deh. Tolong pegangan kursi baik-baik, ini prinsip terakhir. Saya ingin memberikan prinsip yang banyak orang kemungkinan tidak siap. Mau mengikuti Yesus, tapi tidak rindu melayani Yesus, keikutsertaan kita dengan Yesus patut dipertanyakan. Nah, apa itu melayani Tuhan? Ya, aduh, melayani Tuhan itu kita berbicara mengerjakan kepentingan Tuhan. Sebentar. Kita mengerjakan kepentingan Tuhan. Ya, sekali lagi, tadi kan saya tutup dengan perkataan ini, atau ini aja deh, ya. Ini. Ayat 20 ini kan seringkali yang orang sukai, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wow, aku menyertai kamu senantiasa. Ya, kita senang penyertaan Tuhan. Tapi ingat, penyertaan Tuhan itu dikatakan
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, itu kapan? Itu di ayat 19. Pergilah jadikan semua bangsa murid, bla 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 bla, kerjakan itu, maka ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu kenapa tadi saya katakan, ending dari penyertaan Tuhan, itu bukan hanya membuat hidup kita berhasil, tetapi menolong kita menyelesaikan kepentingan Tuhan di muka bumi ini. Apa kepentingan Tuhan? Apakah memenuhkan gedung gereja saja? Bukan, ini kepentingan Tuhan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Yang menghendaki, ya, ini kehendak Tuhan, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Berarti sebetulnya apa itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu segala sesuatu yang kita lakukan, di mana endingnya membuat orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu adalah definisi melayani Tuhan. Nah, seperti itu. Karena itu kenapa seperti ini Bapak Ibu? Kalau boleh. Hari-hari ini untuk introspeksi. Anda bersukacita pada saat apa? Ya. Saya bersukacita karena hidup saya diberkati, Pak. Puji Tuhan. Tapi salah satu ciri orang melayani Tuhan, apakah kita menaruh sukacita kita pada waktu melihat seseorang diselamatkan? Atau melihat seseorang dipulihkan? Waktu seseorang mengalami pertobatan kan kita sukacita? Kita lihat ada seseorang mengalami pertumbuhan, kerinduan dia mengenal Tuhan? Ya? Apakah kita bersukacita waktu melihat seseorang mengambil keputusan melayani Tuhan? Ini sebetulnya adalah introspeksi sih. Suatu ketika, saya pernah mengalami dalam hidup ini, kelihatannya sukacita saya ini waktu saya diberkati, keluarga aman damai sejahtera, makan minum tidak kekurangan. Terus di mana kepentingan Tuhan yang saya kerjakan di muka bumi ini? Sehingga kenapa pertanyaan ini adalah introspeksi. Ya, oke, Bapak Ibu. Jadi apa itu melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu tidak harus di mimbar. Kalau kita adalah pebisnis, jemaat kita ini adalah staf karyawan kita di kantor. Mungkin buat para pendeta panggung yang jadi mimbarnya, tempat pekerjaan Anda. Seperti itu Pak Anil. Jadi bukan masalah khotbah. Banyak orang pengkhotbah, tapi fokusnya ini bukan agar orang diselamatkan kok. Fokusnya itu adalah popularitas dan ketenaran. Ya sama saja. Apakah dia pelayan Tuhan? Tidak juga. Pelayan Tuhan itu mengerjakan kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Setiap orang diselamatkan, setiap orang dipulihkan. Seperti itu Pak. Jadi misal Pak Anil ada tetangga mengalami permasalahan, Anda konselingi, terus akhirnya dia makin cinta Tuhan, Anda sudah melayani Tuhan. Namanya orang mengikuti Yesus, pasti dia melayani Yesus.